Great morning everyone. Tema hari ini adalah pretending to be holy or willing to be teach. Sok suci atau mau diajar. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Ya, mari kita belajar dari Saul dan Daud ya. Termasuk saya juga harus belajar. Teman-teman, hari ini saya sedang tidak menegur orang dunia. Saya sedang berbicara pada orang Kristen. Orang Kristen yang rajin ibadah. Ya. Hafal ayat, aktif pelayanan, tapi tidak mau ditegur. Tidak mau belajar dan merasa paling benar. Kalau ada yang menegur, langsung bilang, jangan menghakimi. Padahal bukan dihakimi, tapi dikasihi. Ini seperti orang yang pakai baju putih, bersih, tapi kalau ada noda, dikasih tahu dia malah marah. Katanya, baju saya sudah dicuci, baju saya sudah suci. Padahal Tuhan tidak mencari baju yang putih, Tuhan mencari hati yang mau dibersihkan. Teman-teman, Saul itu rajin tapi keras kepala, ya semua orang tahu ya. Saul adalah raja pilihan Tuhan. Diurapi, dipakai, diberkati, tapi ketika Tuhan menegur dia lewat Samuel, Saul berkata apa? Aku sudah melakukan firman Tuhan, padahal dia taat setengah-setengah. Yang lebih parah, Saul membela diri, Saul menyalahkan rakyat, Saul lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan Tuhan. Dan Tuhan berkata, keras kepala itu sama seperti menyembah berhala. Wow. Akhirnya apa yang terjadi? Satu kalimat yang mengerikan keluar. Tuhan menolak engkau sebagai raja. Bukan karena Saul itu jatuh, tapi karena Saul tidak mau tunduk. Daud sama dengan itu. Daud sama. Dia pernah jatuh, tapi rendah hati. Sekarang bandingkan dengan Daud ya. Saul dengan Daud ya. Daud juga berdosa. Semua orang tahu itu apa dosa Daud. Bahkan dosanya berat, tapi saat ditegur Nabi Nathan, ya, Daud tidak berdebat, tidak membela diri, tidak menyalahkan orang. Dia berkata apa? Aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan Daud. Perbedaannya bukan pada dosa, tapi pada respon hati. Untuk Anda ketahui, Saul jatuh karena keras hati, Daud jatuh karena dosa, tapi bangkit karena pertobatan. Masalahnya Saul merasa paling benar. Mungkin ada yang berkata, kalau begitu Daud dong yang lebih parah. Dia berzinah dan membunuh Uria suami sah Betseba, ya enggak? Betul itu betul. Daud berdosa besar, tapi dengarkan baik-baik ya. Yang membuat Daud tetap dipakai Tuhan bukan karena dosanya kecil, tapi karena pertobatannya sungguh-sungguh. Daud tidak berdebat saat ditegur. Daud tidak menyalahkan Betseba. Daud tidak menyalahkan situasi. Daud berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah jatuh, enggak. Tapi orang yang jatuh dan mau bangkit dengan hati yang hancur. Saat Saul itu rajin ibadah, tapi alergi ditegur. Daud jatuh parah, tapi tidak alergi dan dia bertobat. Masalah kita hari ini bukan terlalu berdosa, tapi terlalu gengsi untuk bertobat. Yang jelas Alkitab tidak pernah membenarkan dosa Daud. Enggak, tapi Alkitab menonjolkan pertobatan Daud. Ini bagian yang paling penting. Tuhan tidak pernah membela dosa. Teman-teman, saya mau jelaskan dengan seksama ya, supaya tidak ada yang gagal paham. Dosa besar Daud itu apa? Daud itu berdosa besar, bukan hanya satu, tapi berlapis loh. 2 Samuel 11. Bersinah. Daud mengambil Betseba, istri Uria, ketika ia seharusnya berperang bersama pasukannya. Ini bukan khilaf sesaat, tapi keputusan yang sadar menyalahgunakan kuasa. Betseba tidak punya posisi untuk menolak permintaan raja kan. Daud memakai otoritas rohani dan politik untuk memuaskan nafsunya, menipu dan memanipulasi. Saat Betseba hamil, Daud mencoba menutupi dosanya dengan
memanggil Uria, membunuh secara tidak langsung. Kalau rencananya gagal, Daud mengatur kematian Uria dan mengutus Uria di garis depan perang. Ini pembunuhan yang dirancang dengan dingin. Jadi Daud merebut Batseba dari Uria, tapi dosanya jauh lebih dalam daripada sekedar perselingkuhan. Lalu mengapa Daud tidak dicabut kerajaannya, sedangkan Saul yang dicabut? Ini poin yang sering disalahpahami oleh orang-orang Kristen. Saul ditegur, membela diri dia. Disalahkan, dia cari kambing hitam. Dia lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan Tuhan. Tapi Daud ditegur oleh Nabi Nathan, langsung mengaku, aku telah berdosa kepada Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 13 ya. Daud tidak berdebat, tidak cari-cari alasan, tidak menyalahkan siapapun. Perbedaannya bukan besar kecilnya dosa, teman-teman, tapi sikap hati setelah ditegur. Ini orang Kristen yang perlu bertobat hari ini. Banyak orang berkata, saya tidak seperti Daud yang bersinah. Tapi pertanyaannya, ketika ditegur, apakah kita seperti Daud atau seperti Saul? Tolong jawab. Lebih pilih bertobat atau mencoba membela diri? Lebih jaga hati atau jaga rohani? Dosa bisa diampuni, kesombongan rohani menghancurkan. God is not impressed by our position, but He is moved by our repentance. Tuhan tidak terkesan dengan jabatan kita, enggak. Tapi Dia tergerak oleh pertobatan kita. Jadi teguran hari ini untuk orang-orang Kristen, banyak orang Kristen hari ini mirip Saul. Merasa paling rohani, tidak bisa ditegur, sibuk jaga citra diri, tapi miskin pertobatan. Kita ingin terlihat benar dan di depan manusia, tapi lupa rendah hati di hadapan Tuhan. Teman-teman, kesalehan tanpa kerendahan hati adalah kemunafikan rohani. Jadi pesan moralnya, Tuhan tidak mencari orang yang sok suci. Tuhan mencari hati yang mau diajar. Keras kepala lebih berbahaya daripada jatuh dalam dosa. Taat sebagian, tetap tidak taat. Orang yang mau belajar akan terus dipakai oleh Tuhan. Teman-teman, God resists the proud but teaches the humble. Tuhan menentang orang congkak, tapi mengajar orang yang rendah hati. Jadi closing statementnya teman-teman, hari ini pertanyaannya bukan apakah saya aktif di gereja, tapi apakah saya masih mau ditegur oleh firman Tuhan. Karena di hadapan Tuhan lebih baik jatuh tapi tetap bertobat seperti Daud daripada berdiri tegak tapi ditolak seperti Saul. Itu, mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, lepaskan kami dari kesombongan rohani. Berikan kami hati seperti Daud yang mau ditegur, mau belajar dan mau bertobat. Bentuk kami, ajar kami dan pakai hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan di-share kepada teman-teman yang lain, kepada komunitas yang lain, agar banyak orang diberkati dan banyak orang yang bertobat. Keep on fire, keep on moving. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.